Yo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel gue Davi Pardede. Jadi teman-teman semua tahu kita masih menghadapi kasus corona. Dan banyak teman-teman yang penasaran gimana sih case corona di luar negeri sekarang, update-nya. Jadi sama gue sekarang sudah ada tersambung salah satu warga negara kita, warga negara Indonesia yang berada di Jerman. Jadi sudah tersambung sama gue, Mika Elisabeth Pardede. Halo, halo. Halo Elis, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Coba dong perkenalkan diri dulu, jadi biar teman-teman pada tahu Elis itu siapa. Oke, iya. Nama gue Mika Elisabeth Pardede. Gue adalah pelajar Indonesia di Jerman. Gue belajar di Universitas Leibniz Hannover, jurusan Elektro dan Teknik Informasi. Jadi di Hannover ya. Betul sekali. Oke, makasih Elis buat waktunya, buat ngobrol-ngobrol sama kita tentang kondisi di Jerman sekarang. Makasih udah mau jadi narasumber. Jadi FYI, Elis ini adik gua yang sekarang lagi ngambil studi di Jerman. Jadi kebetulan banget kita ajak dia ngobrol, kita tanya-tanya gimana sih di Jerman sekarang tentang case corona. Gimana sih terakhir di sana tuh case-nya gimana, terus bertambah atau mengurang? Oke, jadi gue jelasin secara ringkas aja kali ya. Jadi dari paling melonjak itu pas di bulan April. Nah, jadi dari bulan April ke bulan Mei itu bertambah kasusnya kayak sekitar cuma 200-an. Terus untuk sekarang, terakhir gue lihat bulan Juni, itu nggak ada new cases. Dan palingan active casesnya tuh kayak sekitar 7 ribuan. Jadi kalau ditotalin dari awal banget sampai sekarang itu, total cases itu kayak sekitar 150 ribuan gitu deh. Jadi menurun ya? Iya, betul sekali menurun. Terus masker sama hand sanitizer seperti yang Elis tahu di Indonesia tuh sempet mahal banget ya, sempet harganya sampai 10 kali lipat dan susah didapetin buat offline, jadi orang-orang pada beli online semua. Nah, di Jerman sendiri tuh gimana harga buat masker sama hand sanitizer? Iya, kalau aku juga waktu itu ngerasain banget susahnya cari hand sanitizer dan juga masker. Jadi aku udah sempat ke supermarket, ke apotek segala macam juga nggak dapet. Jadi karena aku nggak dapet offline, aku juga online juga. Jadi aku tuh sempat beli masker juga. Kayak tapi belinya juga nggak bisa kayak satu per biji gitu loh. Jadi harus benar-benar beli banyak gitu. Per box, jadi ya? kalau totalin kayak satu maskernya €1 gitulah. Nah untungnya hand sanitizer aku sebelum corona ini ada, aku udah sempat beli gitu. Jadi aku pakai yang itu gitu. Cuman untuk sekarang sih aku tahu udah banyak dijual juga di apotek, di supermarket, udah mulai jual lagi masker dan hand sanitizer. Di sana kan sempat lockdown juga di Jerman ya. Kebijakan lockdownnya tuh di Jerman gimana sih? Ketat nggak sih kayak di India sama di Cina? Kita tahu di India sampai dipukul pakai sapu tuh sama polisinya. Kalau di Jerman gimana sih? Kalau di Indonesia sendiri kan agak renggang ya, agak longgar, nggak terlalu ketat banget. Kalau di Jerman gimana? Di Jerman sih ketat tapi nggak sampai dipukul ya, kayak ada beberapa case di India gitu. Cuma ketat, jadi kayak waktu itu aku juga merasakan kayak benar-benar kita tuh nggak boleh keluar dan kayak bukan supermarket, kayak restoran gitu-gitu pada tutup dan mereka cuma menyediakan layanan delivery doang, dan itu benar-benar kayak kalau emang nggak penting buat keluar tuh benar-benar nggak boleh. Dan beberapa central station untuk kereta itu di beberapa kota ditutup gitu, jadi nggak bisa ngelewatin jalur itu. Jadi benar-benar seketat itu juga sih untuk masalah lockdown di sini gitu. Tapi ada sanksi nggak buat warganya yang nggak ngikutin anjuran pemerintah gitu? Dapat sanksi ya, dapat disuruh bayar gitu. Cuman aku kurang tahu sih berapa harganya gitu. Cuman sempat ada kabar kayak gitu. Terus WNI kita di sana itu gimana maksud aku dapat bantuan nggak dari KBRI gitu, karena kan kita tahu nggak bisa kemana-mana ya. Jadi iya benar. Jadi ada nggak bantuan dari KBRI yang sampai ke WNI kita di sana? Jadi KBRI di Jerman itu mereka menyebarkan di setiap kota yang ada penduduk Indonesianya semacam disinfektan dan juga masker, dan tapi tetap diprioritaskan untuk orang-orang yang seperti lanjut usia dan juga misalnya sakit, entah batuk, entah demam atau pilek segala macam, dan juga untuk orang yang memang benar-benar diharuskan untuk keluar seperti kantor atau kemana gitu. Jadi benar-benar diprioritaskan. Cuman ya di setiap kota KBRI kayak menyebarkan masker dan juga disinfektan gitu. Jadi pemerintah kita tetap berperan ya untuk menjaga WNI kita di sana. Tetap berperan. Iya, aku merasakan juga kok.
Terus bantuan dari pemerintah Indonesia sendiri. di Jerman udah masuk new normal ya? Karena di Indonesia Iya, baru sudah. akan. Nah, menurut Oke. menurut Eli sendiri gimana menyikapi new normal yang sekarang ada, karena kita tahu vaksin belum ketemu, tapi kita sudah harus memasuki new normal. Iya, sebenarnya sih dari Jerman sendiri dari akhir Mei itu kayak perkantoran itu udah pada buka, dan juga udah nggak work from home lagi, dan juga kayak universitas udah ada yang buka juga, cuman tetap ada limitnya orang yang ada di sana gitu. Dan menurut aku kayak ya mau nggak mau harus dilakuin gitu loh di normal, karena kayak kita tahu sendiri perekonomian semakin menurun kan kalau ya kita nggak new normal gitu. Jadi mau nggak mau harus new normal, dan juga ya pasti sesuai dengan protokol yang ada gitu, harus pakai masker dan physical distancing harus tetap terus dijaga gitu sih. Di Jerman itu aktivitas udah mulai kayak biasa nggak? Udah kayak orang-orang udah pada keluar rumah, udah rame, terus mall-mall udah pada buka untuk yang offline shopping, jadi kita bisa kayak H&M udah pada buka ya, jadi kita bisa belanja langsung di mall. Sebenarnya untuk mall sendiri dari bulan Mei ya, kalau Mei awal tuh sebenarnya udah pada buka mall, cuman memang jadi depannya itu ada yang jaga, jadi setiap orang yang mau masuk benar-benar harus pakai masker, kalau nggak boleh masuk ke dalam gitu. Jadi untuk mall sih sekarang udah normal, cuman memang ya itu, jadi orang-orangnya memang nggak banyak sana karena pada masih concern juga kan masalah COVID-19 ini gitu. Dan masa perkantoran ya seperti yang aku bilang tadi, kayak udah masuk, jadi kayak udah work from home udah nggak lagi. Dan kayak aku ada teman juga, dia kerja dan dari mulai Mei akhir itu udah work from home, tapi tetap harus pakai masker. Udah masuk kantor gitu ya maksudnya? Udah ada beberapa, udah masuk kantor sih. Nah, berarti di Jerman itu orang-orangnya pada saat new normal mereka tetap pakai masker, tetap jaga physical distancing ya, tetap dijaga banget ya itu. Kayak misalkan di stasiun kereta, di kereta gitu tetap pakai mereka ya? Iya. Di sarana umum. Jadi buat public transportation di setiap kayak kereta nih misalnya, atau tram, kita kan biasanya gunain tram nih. Tram itu di pintunya itu ada kayak semacam sign gitu, kayak sign masker gitu. Jadi memang kalau mau masuk tram itu harus pakai masker. Iya, pakai masker. Tapi yang aku rasakan sih ya, kayak waktu aku sempat olahraga lari di luar, dan kayak kalau orang jalan itu masih ada beberapa yang emang nggak pakai masker gitu. Tapi tetap kayak ada jarak-jarak gitu setiap orang jalan gitu. Cuman kalau pakai public transportation atau ke supermarket itu harus pakai masker sih, dan harus jadi ada dibatasin juga gitu, kayak misalnya di kasir dari orang satu ke orang kedua itu ada kayak line-nya kayak 1,5 sampai 2 meter, jadi tetap ada physical distancing-nya gitu. Jadi tetap physical distancing tetap dijaga banget ya? Iya, betul. Nah, tetap dijaga. Terus ngomongin physical distancing nih, kita tahu kalau di Jerman itu Bundesliga udah mulai. Jadi sepak bola tuh udah mulai. Nah, itu di sana kebijakannya gimana? Maksudnya apakah boleh masuk untuk nonton atau belum boleh, cuma officialnya doang? Itu gimana sih di sana? Iya, jadi sesuai plan pada awalnya, Bundesliga tetap berjalan tanpa adanya penonton. Jadi kita nontonnya streaming gitu ya. Jadi kayak yang tahu juga di stadion itu dibagi menjadi 3 zona, dan setiap zonanya itu kayak kurang lebih bisa 100 orang, mencakup 100 orang gitu. Jadi zona pertama kayak di bagian dalamnya itu khusus untuk kayak pemain sepak bolanya dan pemain bolanya, dan juga TV production, dan juga kayak security officers. Terus habis itu di tribunnya itu kameramen dan juga jurnalis. Terus habis itu di bagian luar tuh kayak staff gitu. Jadi tetap tetap berjalan, cuman tidak tanpa penonton. Jadi gitu. Dan juga kayak aku jadi ya, dan juga untuk pemain bolanya sendiri kayak misalnya mau selebrasi atau apa nih, nah itu tuh jadi kayak mereka biasa pelukan atau apa, nah ini tuh jadi banget gitu. Tos gini dong. Iya betul, iya kayak ini pakai siku gitu gini atau kayak kaki gitu, dan mereka juga dilarang untuk nge-skip di lapangan juga gitu. Jadi kayak jadi benar-benar masih dijaga banget ya, nggak boleh ada penonton. Iya, masih dijaga banget, nggak boleh. Jadi kayak nggak ada penonton kan. Terus untuk nonton, tapi tetap berjalan. Terus bandara di Jerman tuh sekarang gimana? Udah penerbangan internasional itu udah mulai belum? Kayak misalkan wisatawan udah boleh masuk, ataupun dari Jermannya sendiri udah boleh keluar dari Jerman. Apakah yang aku tahu sih
Ya, yang aku tahu sih untuk yang di negara-negara Eropa itu mereka udah kayak berjalan seperti biasa, cuman ya itu harus ada karantina, kayak misalnya ke Paris, ke Prancis atau ke Swiss atau ke UK itu mereka tetap ada karantinanya. Nah, kalau untuk ke internasional sendiri, waktu itu aku ada teman nyokapnya sama bokapnya itu dari sini pas ke Indonesia itu bisa cuman di karantina 14 hari. Gitu. Di Jadi tetap di karantina. di Jerman ya di karantina atau pas nyampe? Iya, di Jerman ada Oh, dia waktu itu di Jerman ada di karantina 14 hari. oh, oke oke oke. Cuman ya, tapi untuk yang kayak negara-negara Eropa sih udah bisa sih gitu. Udah bisa ya. Cuman yang aku tahu juga orang-orang Jerman sekarang liburan kan sekarang summer tuh banyak ada holiday-nya gitu kan, lama juga. Nah itu kayak mereka lebih prefer untuk stay di Jerman sendiri, jadi di antar kota aja gitu, nggak keluar. Karena kebetulan summer ya, biasanya mereka tuh keluar tuh pada saat winter ya. Benar, iya dan juga summer itu liburnya panjang sebenarnya. Oke Elis, makasih banget waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga informasinya berguna buat teman-teman. Tapi boleh nggak sebelum kita akhirin kasih pesan atau kata-kata gitu pakai bahasa Jerman tapi ya buat teman-teman yang ada di Indo. Waduh. Ayo dong, sedikit aja. Ja, sedikit aja ya. Oke, sedikit aja. Hallo Leute, also ich bin Elisabeth, ich bin Elisabeth Padede, ich studiere in der Leibniz-Universität Hannover, ich studiere Elektro- und Informationstechnik. Also wie wir alle wissen, dass wir uns nicht in einer guten Situation befinden, deswegen bleibt gesund und vergiss nicht, Mundschutz zu tragen. Und wenn es nicht so wichtig ist, draußen zu gehen, dann bleibt einfach zu Hause. Wow. Dan gitu. Oke Elis, jadi sukses terus sekolahnya di sana lancar. Ntar aku buat juga IG-nya di bawah ya teman-teman. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang kuliah di sana gimana, kehidupan di sana bisa tanya ke Elis langsung, bisa DM ke dia. Jadi makasih banyak Elis. Semoga berguna dan bermanfaat informasinya buat teman-teman semua. Iya. Jadi dadah, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat juga. Dadah. Bye. Oke teman-teman, jadi itu dia obrolan kita sama Elis, salah satu warga negara yang ada di Jerman. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa komen kalau teman-teman mau tanya, komen di bawah. Terus subscribe buat dukung channel ini, buat bikin video yang lebih berguna buat teman-teman, dan juga di like teman-teman. Jadi itu aja dulu teman-teman. Sampai jumpa, gue cabut, salam.